Bab 631. Masalah keluarga Guan. Keesokan paginya, Robin Luo sendiri yang menjemput Jerry Yang. Di waktu yang akan datang, jika bertemu dengan masalah seperti ini, kamu aturkan supir saja untuk aku, kamu tidak perlu datang menjemputku. Di perjalanan ke bandara, Jerry yang berkata, sekarang belum jam 5 pagi, di kondisi biasanya, di waktu seperti ini biasanya dia masih tidur. Robin Luo tersenyum dan berkata, tidak masalah, kamu juga tidak setiap hari membutuhkanku, selain itu, bisa menyupirkanmu, aku merasa bangga. Jerry yang tersenyum dan berkata, sejak kapan kamu belajar menyanjung orang? Robin Luo tersenyum dan berkata, aku tidak sedang menyanjung, aku hanya mengatakan kenyataan saja. Saat ini, Jerry yang sudah menganggap Robin Luo sebagai bagian darinya, dan saat ini ketika Robin Luo menghadapinya, dia sudah lebih tenang. Oh iya, bantu aku periksa satu hal, hari di mana istriku meninggalkan kota Yan, malam itu aku minum hingga mabuk, lalu aku diantarkan oleh seorang teman wanitaku ke hotel, namun seseorang memotretnya. Jerry yang tiba-tiba berkata, kamu bantu aku ambil rekaman kamera pengawas, lalu bantu aku periksa siapa yang sebenarnya mengambil gambar tersebut. Baik, Robin Luo segera menjawab. Jerry yang terbang di pukul 5.20, hanya dengan waktu 1 jam, di pukul 6.30, pesawat sudah mendarat di Bandara Jiangsu. Setelah turun dari pesawat, Jerry yang langsung pergi ke puncak awan. Setelah tiba di rumah, keluarganya sedang makan. Ayah. Ketika melihat Jerry Yang, orang yang paling senang adalah Happy. Dia tidak memetlikan sarapannya lagi, dan langsung berlari. Kamu berhenti. Yumikin segera menggendong Happy, lalu dengan kesal berkata, apa yang Bibi sampaikan padamu? Happy dengan polos menatap Yumikin, dan berkata, tetapi, ayah itu membuat ibu marah, kenapa aku harus mengabaikan ayah? Mendengar ucapannya, Jerry yang baru mengerti, terlihat kelas sebelumnya Yumikin memberitahu Happy bahwa Jerry yang telah membuat Lesikin marah, jadi dia tidak membiarkan Happy bicara dengan Jerry yang. Yumikin terlihat kesal, lalu berkata, di waktu yang datang, Bibi tidak akan mengajak kamu bermain lagi. Ayah, maaf, setelah kamu berhasil membujuk ibu, Happy baru akan bicara denganmu, jika tidak Bibi tidak mau bermain dengan aku lagi. Ternyata benar, ancaman dari Yumikin sangat berguna, Happy segera menghentikan gerakannya yang ingin berlari ke arah Jerry yang. Jerry yang terlihat tidak berdaya, sedangkan Yumikin terlihat bangga, lalu memanatap Jerry yang dengan tatapan provokasi. Mengenai Lesikin, sejak Jerry yang masuk, dia hanya terus menunduk sembari makan, seperti sama sekali tidak melihat Jerry yang. Davin Qin tidak tahu apa yang terjadi, dia memandangi Jerry yang, dan juga memandangi putrinya, lalu dengan bingung bertanya, kalian bertengkar? Ayah, tidak bertengkar, kamu tenang saja. Jerry yang tersenyum dan berkata, memang tidak bertengkar, tetapi lebih parah dari bertengkar. Yumikin berkata, ayah, aku peringatkan kamu, kamu tidak boleh membantu Jerry yang. Seketika David Qin merasa bingung, kalau begitu kalian berbincanglah, aku sudah makan, aku harus pergi ke perusahaan. Ayah, hari ini kamu antar Happy ke sekolah. Yumikin berkata, baik, David Qin tidak menolak. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, namun dia tahu dirinya tidak bisa ikut campur, jadi dia hanya dapat membawa cucunya pergi. Dengan cepat, David Qin membawa Happy pergi, di dalam ruangan hanya tersisa Jerry Yang, Lesikin, dan juga Yumikin. Istriku, kamu dengarkan penjelasanku dahulu, foto-foto itu, sebenarnya. Jerry yang baru ingin memberikan penjelasan, namun Yumikin langsung memotong dia, kamu tidak perlu memberikan penjelasan. Setelah berkata, Yumikin menarik tangan Lesikin dan berkata, kakak, hari ini kita cuti saja, aku akan mengajakmu menenangkan hati. Baik. Lesikin segera menyetujuinya. Jerry yang masih belum merespon, Yumikin sudah menarik Lesikin ke dalam kamar, seketika di sana tersisa dirinya seorang. Sepertinya harus menunggu hasil penyelidikan Robin Luo dahulu, dengan itu aku baru bisa menjelaskannya.
Jerry yang berkata dengan tidak berdaya. Mereka kakak adik masuk ke kamar. Setelah 1 jam, mereka sudah keluar dari kamar dengan penampilan yang cantik. Hari ini, aku akan menjadi supir kalian. Kalian ingin kemana, kalian katakan saja. Jerry yang tersenyum dan berkata, tidak perlu, kami semua bisa mengemudi mobil. Yumikin mendengus dingin. Setelah berkata, dia menarik Lesikin pergi. Ketika di pintu keluar, Lesikin memutar kepalanya, dan memelototi Jerry yang, aku peringatkan kamu, jangan ikuti kami, atau kamu tidak akan bertemu dengan kami lagi. Jerry yang tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa, dia hanya dapat memandangi kedua wanita itu pergi. Hari ini, dirinya tidak memiliki bukti untuk membersihkan dirinya, Yumikin juga tidak memberikannya kesempatan untuk memberikan penjelasan, jadi semua yang dia lakukan tidak berguna. Kenko-kian, jaga istriku dan Bibik, lalu terus laporkan posisi mereka kepadaku. Ketika Lesikin dan Yumikin pergi, Jerry yang segera menelepon Kenko-kian. Saat ini dia hanya dapat menunggu kesempatan bersama Lesikin seorang diri, dengan itu dia baru bisa memberikan penjelasan. Jika tidak, selama ada Yumikin, Jerry yang sama sekali tidak memiliki kesempatan. Setelah 2 kakak adik pergi, Jerry yang merasa menjadi senggang. Kali ini dia pelang, selain memberikan penjelasan pada Lesikin, dia masih harus pergi ke beberapa tempat. Bagaimanapun dia ingin memasukkan keluarganya ke kota Yan, sebelum pergi, beberapa hal ini dia harus mengurusinya dahulu. 20 menit kemudian, Jerry yang pergi ke kediaman keluarga Guan seorang diri. Keluarga Guan adalah salah satu keluarga yang takluk padanya. Saat ini keluarga Chen sudah mengikutinya pergi ke kota Yan, jadi apa yang keluarga Guan rencanakan, dia juga harus memperhatikannya. Tuan Yang, kenapa kamu tidak memberitahu jika kamu datang? Dengan itu kami bisa mempersiapkan perjamuan sambutan. Ketika melihat Jerry Yang, Yoshua Guan selaku kepala keluarga Guan berkata dengan penuh semangat. Jerry yang tersenyum, tidak perlu repot-repot, aku datang untuk melihat-lihat saja. Dengan cepat, Jerry yang diundang ke ruangan yang digunakan untuk menyambut tamu terhormat. Selain Yoshua Guan, di sana juga ada Gerdi Guan. Keluarga Guan yang sekarang, dikatakan sudah menjadi keluarga bangsawan nomor 2 di Jiangping. Jerry yang tersenyum dan bertanya. Sejak keluarga Guan patuh pada Jerry Yang, kedudukan mereka meningkat, terutama ketika Jerry yang menjadi juara 1 di konferensi bela diri Jiangping dan Nanyang. Keluarga Guan dan keluarga Chen seketika mengalami peningkatan posisi dalam waktu 1 malam. Hanya saja, keluarga Chen sudah perlahan meninggalkan kota Jiangping, memindahkan pusat keluarga ke kota Yan. Jiangping yang sekarnak, keluargamu nomor 1, keluarga Guan nomor 2. Setelah mendengar ucapan Jerry Yang, Yoshua Guan segera berkata, semua ini berkat Tuan Yang, jika tidak keluarga Guan tidak akan mencapai pencapaian seperti ini. Yoshua Guan benar-benar berterima kasih, hanya saja di dalam tatapannya terdapat tekanan, dan Jerry yang menangkapnya. Tidak hanya Yoshua Guan, namun Gerdi Guan, dan beberapa kerabat yang lain juga terdapat tekanan. Kepala keluarga, aku rasa mengenai masalah itu, kamu boleh memberitahu Tuan Yang. Saat ini, seorang pengelola keluarga berkata, diam. Yoshua Guan berteriak. Ternyata memang ada masalah, namun Yoshua Guan tidak ingin memberitahu Jerry Yang. Dia segera berkata, hanya masalah kecil, jadi tidak perlu merepotkan Tuan Yang. Katakanlah, sebenarnya ada masalah apa? Jerry Yang berkata, bersambung.